Selamat sore, perkenalkan nama saya Hotmin Rena Siagian, NIM 18404966, Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus pelanggaran etika governance. Yang pertama yaitu kasus Good Corporate Governance terhadap Bank Panin, Bank Mega, Bank Jabar Banten, dan Bank Mestika Dharma. Bank Indonesia memberikan sanksi kepada 4 bank tersebut, diterapkan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Permasalahan yang terjadi di 4 bank tersebut masuk kategori sebagai resiko operasional. Bahkan dari keempat bank tersebut terdapat permasalahan yang bergulir ke ranah hukum. Meskipun demikian, kinerja keempat bank tersebut masih tergolong bagus dan tidak termasuk contoh kasus sengketa perdata internasional. Yang kedua, kasus Good Corporate Governance oleh PT Katarina Utama atau PT Rina. PT Katarina Utama atau Rina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juli 2009. Katarina diduga telah manipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan. Bahkan perusahaan listrik negara atau PLN telah memutus aliran listrik ke kantor cabang Rina di Medan, Sumatera Utara karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta rupiah untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Akhirnya, cabang di Medan ditutup serta secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak karyawannya hingga termasuk pada contoh pelanggaran demokrasi. Yang ketiga, kasus Good Corporate Governance oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017. Permasalahan terjadi bermulai dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Selain itu, masih terdapat bentuk pelanggaran lain, diantaranya adalah ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, penghitungan kerugian atas dampak lingkungan dan pengoperasian tambang Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tidak akurat, sehingga tim Badan Pemeriksa Keuangan mengkaji ulang laporan tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan seperti adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport serta kerugian negara yang sebenarnya dan lain sebagainya. Yang keempat, kasus Good Corporate Governance oleh Jam Sostek. Jam Sostek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan hukuman pelanggaran HAM ringan. Adanya bentuk pelanggaran Jam Sostek tidak diperkenankan lagi memberikan jasanya dan saat ini dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang kelima yaitu kasus Good Corporate Governance oleh operator telekomunikasi. Kita pasti kerap menemukan bentuk SMS promosi atau juga pernah mengenai penawaran produk NSP hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi, contohnya Telkomsel, XL, dan lain sebagainya. Hal yang paling sering terjadi adalah bahwa tiba-tiba pulsa kita berkurang padahal kita tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus-menerus dan membuat kita rugi tentunya. Contoh itu merupakan bentuk pelanggaran Good Corporate Governance yang kerap dan bahkan hingga kini masih dilakukan oleh hampir semua penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh kasus pelanggaran Good Corporate Governance Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.